Semangat pagi anak-anak, bagaimana kabarmu? Semoga semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Hari ini kita akan melanjutkan belajar bersama tentang tema 7, subtema yang ketiga, indahnya persatuan dan kesatuan negeriku. Jumat 19 Februari 2021. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, pastikan bahwa kamu sudah mandi dan sarapan terlebih dahulu ya. Kemudian siapkan buku paket tema 7 dan buku catatanmu. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Yang pertama, kita akan belajar tentang sikap toleransi. Yang kedua, tentang kata sulit. Yang ketiga, pokok pikiran suatu bacaan. Dan yang keempat, mengenai informasi penting. Sikap toleransi. Indonesia mempunyai keragaman adat, budaya, dan agama, seperti yang sudah anak-anak pelajari sebelumnya, yaitu keragaman pakaian adat, rumah adat, lagu daerah, dan lain sebagainya. Sikap untuk menjaga kesatuan bangsa dalam keragaman ini adalah dengan sikap rukun dan toleransi. Apa itu toleransi? Toleransi adalah sikap saling menghargai dan menghormati dalam perbedaan. Mengapa sikap toleransi ini penting? Karena sikap toleransi ini yang pertama akan membentuk persatuan bangsa. Yang kedua, menciptakan kerukunan antar warga masyarakat. Ketiga, memunculkan rasa nasionalisme dan bangga terhadap bangsa dan negara Indonesia. Serta yang keempat yaitu memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagaimana cara penerapan sikap toleransi? Toleransi dapat diterapkan dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Yang pertama, di lingkungan keluarga. Kamu bisa melakukan dengan cara membantu pekerjaan orang tua di rumah, membantu adik saat kesulitan belajar, menghargai perbedaan antar anggota keluarga, menjaga ketenangan saat jam tidur, mendengarkan dan menjalankan nasihat orang tua, dan lain sebagainya. Toleransi di lingkungan sekolah bisa dengan menjaga ketenangan dalam kelas saat belajar, menghargai perbedaan pendapat dengan teman, tidak membedakan suku, agama, dan ras teman, tidak memaksakan agama pada orang lain, mematuhi tata tertib sekolah. Sedangkan di lingkungan masyarakat, sikap toleransi dapat dilakukan dengan cara ramah terhadap tetangga, mengikuti kegiatan sosial masyarakat, dan memberi kesempatan tetangga untuk menjalankan ibadahnya sesuai agama masing-masing. Bagaimana toleransi dalam keragaman di Indonesia? Toleransi keragaman dapat dilakukan dengan cara menghargai perbedaan suku, agama, ras, budaya, dan golongan, hidup berdampingan secara damai meskipun dalam perbedaan, dan berinteraksi dengan baik tanpa ada sekat perbedaan suku, agama, ras, budaya, dan golongan. Apa akibatnya atau dampak negatif apa jika tidak ada toleransi keragaman? Yang pertama, terjadinya konflik ras, antar suku, atau antar agama. Kedua, terjadi perpecahan atau disintegritas karena perbedaan ekonomi, status sosial, ras, suku, budaya, dan agama. 3. Memandang kepunyaan sendiri lebih baik dan merendahkan masyarakat dan kebudayaan lain. Yang keempat, nasionalisme berlebihan karena merendahkan bangsa lain. Akibat yang kelima yaitu mempersulit pemerintah menetapkan kebijakan pembangunan. Keenam, menghambat usaha pembangunan dan pemerataan sarana prasarana. Dan yang ketujuh, dampak negatifnya adalah kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Supaya dampak negatif dari tidak adanya toleransi dapat dihindari, selain itu, kita juga harus menghindari beberapa sikap berikut. Yang pertama, sikap memaksakan kehendak pada orang lain. 2. Sikap menonjolkan suku, agama, ras, golongan, dan budaya tertentu. 3. Sikap acuh tak acuh dan tidak peduli lingkungan sekitar. Keempat, sikap melanggar norma untuk mencapai tujuan. Yang kelima, sikap mementingkan suku bangsa sendiri. Dan yang terakhir, sikap mencari keuntungan sendiri. Sekarang anak-anak coba membaca buku tema 7 halaman 91-92 tentang bacaan teks yang berjudul
Supaya tetap rukun, mari lakukan sikap ini. Pause dulu videonya. Apabila sudah selesai membaca, kamu play kembali video pembelajaran ini ya. Ketika anak-anak membaca teks bacaan tadi, pasti anak-anak menemukan beberapa kata sulit yang belum diketahui artinya. Nah, untuk mengetahui artinya, anak-anak bisa menggunakan KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Apabila kamu tidak punya di rumah, kamu juga bisa membukanya secara online lewat Google. Yang pertama, contohnya ada kata republik. Republik artinya adalah bentuk pemerintahan yang berkedaulatan rakyat dan dikepalai oleh seorang presiden. Kata yang kedua, adat, artinya cara yang sudah menjadi suatu kebiasaan. Toleransi, artinya mendiamkan atau membiarkan. Persatuan, artinya gabungan beberapa bagian yang sudah bersatu. Kesatuan, artinya satu, esa, dan bersifat tunggal. Kebudayaan artinya adalah hasil kegiatan dan penciptaan manusia seperti kepercayaan, kesenian, dan adat istiadat. Arti tersebut Bu Monik cari dari KBBI online. Nah, anak-anak juga bisa mencari artinya melalui KBBI online juga. Setelah menemukan kata sulit, anak-anak juga akan diminta untuk menentukan pokok pikiran tiap paragraf. Ingatkah kamu tentang pokok pikiran? Nah, pokok pikiran ini pernah kita pelajari pada semester pertama yang lalu, yaitu tentang gagasan pokok. Pokok pikiran ini ada pada setiap paragraf, dan gagasan pokok ini juga terdapat pada kalimat utama. Coba perhatikan dari paragraf 1. Pokok pikiran dari paragraf 1 ini adalah Indonesia memiliki keragaman adat, budaya, dan agama. Sedangkan pada paragraf kedua, pokok pikirannya adalah sikap toleransi dan saling menghormati. Karena dalam paragraf kedua ini membahas tentang sikap toleransi dan saling menghormati. Paragraf yang ketiga membahas tentang sikap menghargai kebudayaan berbagai daerah di Indonesia. Dan paragraf yang keempat, pokok pikirannya adalah sikap mempertahankan persatuan dan kesatuan NKRI. Nah, anak-anak bisa mencari pokok pikiran ini pada gagasan pokok dari suatu paragraf dalam kalimat utama tiap paragraf tersebut. Sekarang coba anak-anak membaca buku tema halaman 113 sampai 114. Ada bacaan dengan judul Arti Penting Memahami Keragaman dalam Masyarakat Indonesia. Silakan pause dulu videonya, kemudian lanjutkan kembali videonya ketika kamu sudah selesai membacanya. Setelah membaca bacaan tersebut, mari kita mencari informasi penting dari bacaan tersebut. Informasi penting ini adalah sekumpulan fakta yang menggambarkan sebuah peristiwa atau kejadian tertentu. Informasi ini bermanfaat agar kita mengetahui atau memahami suatu hal. Bagaimana cara memperoleh informasi penting dari teks? Yang pertama adalah kita harus membaca judul teksnya terlebih dahulu. Kedua, membaca teks dengan cermat untuk mengetahui isi dari teks tersebut. Ketiga, membuat peta pikiran yaitu diagram yang digunakan untuk menyajikan informasi yang diperoleh dari teks. Keempat, kita akan merangkai informasi penting dalam satu paragraf sebagai ringkasan. Setelah membaca judul dan isi dari bacaan tersebut, kita akan membuat peta pikiran sebagai langkah berikutnya. Peta pikiran dapat dibuat seperti diagram berikut ini. Peta pikiran ini, setiap diagramnya ini akan memuat pokok pikiran dari setiap paragraf. Seperti yang pertama ini, pada paragraf pertama, pokok pikirannya adalah keragaman merupakan alat mempererat persatuan dan kesatuan NKRI. Untuk paragraf yang kedua, kurang memahami keragaman dapat menimbulkan dampak negatif bagi NKRI. Untuk paragraf yang ketiga, pokok pikirannya adalah hendaknya kita saling menghargai atau toleran dalam keragaman. Yang keempat, terdapat beberapa bentuk tindakan sikap toleran dalam keragaman. Untuk yang kelima, paragraf kelima ini membahas tentang kita juga perlu bersikap menghindari tindakan yang bisa memecah belah persatuan dan kesatuan NKRI. Apabila anak-anak sudah menuliskan pokok pikiran pada peta pikiran, nah pokok pikiran ini yang terdiri dari beberapa kalimat tadi dijadikan satu dalam satu paragraf.
Jadi anak-anak merangkai pokok pikiran tersebut dalam satu paragraf untuk menjadi paragraf yang berisi informasi penting dari bacaan tersebut. Hari ini kita tadi sudah belajar tentang apa itu toleransi, kemudian bagaimana cara mencari kata sulit dan artinya, kemudian mencari pokok pikiran suatu paragraf, dan yang terakhir mencari informasi penting bacaan yang disajikan dalam sebuah paragraf. Nah, sekarang adalah tugas anak-anak, yaitu membaca buku tema 7 halaman 132 sampai 133 dengan judul Ki Hajar Dewantara. Setelah membaca, anak-anak menuliskan 4 kata sulit, lalu carilah artinya menggunakan KBBI. Apabila kamu tidak mempunyai KBBI, kamu bisa menggunakan KBBI online, menggunakan Google untuk menemukan artinya. Kemudian selanjutnya anak-anak menuliskan gagasan pokok setiap paragraf yang disajikan dalam sebuah peta pikiran. Jadi gagasan pokok setiap paragraf ini ditulis dalam sebuah peta pikiran ya. Gagasan pokok atau pokok pikiran yang sudah anak-anak tulis dalam peta pikiran tadi, anak-anak rangkai dalam sebuah paragraf menjadi paragraf yang berisi informasi penting dari bacaan tersebut. Nah, anak-anak menuliskan 3 tugas tersebut di buku tulis temamu dengan tulisan yang rapi ya. Bagaimana cara mengirim tugasmu hari ini? Anak-anak nanti akan mengirimkan 3 buah foto, yaitu yang pertama, foto 4 kata sulit beserta artinya, kedua, foto peta pikiran yang berisi gagasan pokok, yang ketiga, foto paragraf informasi penting yang kamu peroleh dari bacaan tadi. Anak-anak mengirimkan ketiga foto tugasmu tersebut ke guru kelasmu masing-masing disertai dengan identitasmu. Cukup sekian anak-anak pembelajaran pada hari ini. Terima kasih karena anak-anak sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Jangan lupa mengerjakan tugas yang sudah diberikan dengan baik juga ya. Terima kasih, sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Jaga kesehatan selalu ya.